Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Zidni Adam dalam program Share It Quran Inspiration. Nah, kali ini pastinya saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ustadz Khairil Alam yang insya Allah akan menuntun kita semua lebih memahami lagi isi dari ayat-ayat Al-Quran. Amin, Allahumma amin ya. Nah, bagi sobat muslim di rumah yang ada kitab sucinya, dekat kitab sucinya, dibuka Al-Qurannya, mari kita belajar sama-sama ya. Dan tema kita hari ini sobat muslim itu tentang surat Al-Qamar. Nah, baik, langsung aja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Sehat, Ketemu Ustadz? lagi kita ya. Iya, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz ini sibuk banget soalnya waktunya. Saya cari waktunya nih Ustadz. Lagi sibuk apa sekarang Ustadz? Sibuknya pasti dengan pekerjaan, terus belajar Quran. Pastinya. Setelah belajar, mencatat, merenungkan, kontemplasi, membagikan kembali. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang. Masya Allah, itu dia tuh sobat muslim tuh ya. Dibuka Qurannya, kita belajar sama-sama. Oke, Ustadz, ini kita akan membahas surat Al-Qamar nih Ustadz, yang artinya itu bulan Ustadz. Sebelum kita bahas surat Al-Qamar ini Ustadz nih, saya mau tanya dulu nih. Sebenarnya apa sih perbedaan tafsir dengan tadabbur Ustadz? Oke. Ya. Oke, pertanyaan fundamental sekali. Tafsir dan tadabbur. Iya. Jadi kita punya Quran. Iya, Ustadz. Tafsir itu mencoba menafsirkan terhadap Al-Qur'annya. Ya. Oh, maknanya ini, informasinya ini, background story-nya seperti ini dan segala macamnya. Itu tafsir ya? Tafsir. Nah, proses berikutnya, kadang-kadang kan kita berpikir gini, tafsir itu menjadi goal utama. Iya. Ternyata bukan. Oh. Tafsir itu bukan goal utama. Tapi ada step berikutnya. Itu baru step one. Oh gitu Ustaz. Step berikutnya apa sih sebenarnya? Tadabbur. Step berikutnya, betul. Tadabbur. Tadabbur. Oh. Apa sih tadabbur itu? Setelah kita tahu detailnya seperti apa, informasi kita kumpulkan banyak, kita melakukan riset, itu adanya di tafsir. Kita baca ini, baca itu, lihat referensi bahasa, nahwu sorofnya, dan segala macamnya. Setelah tahu itu semuanya, maka kita berpikir, benefit buat saya apa ya? Apa yang saya bisa rasakan dengan ayat yang saya sudah pelajari itu? Jadi balik lagi dalam Qurannya. Oh, ayat ini merefleksikan sesuatu dan saya merasakan sesuatu dan apa yang ada pada kehidupan kita yang sesuai dengan ayat ini. Karena setiap orang, experience-nya, pengalaman hidupnya berbeda-beda. Iya, betul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gini. Bisa nggak hanya baca terjemahan kemudian lompat ke dalam tadabbur? Iya. Ya. Banyak informasi yang harus kita pelajari selain dari terjemahan itu. Iya. Jadi kadang-kadang dalam terjemahan itu kan ada note-nya di bawahnya tuh. Betul, Ustaz. Kadang ketika kita belum clear lagi, baca salah satu kitab tafsir. Untuk kita dapat informasinya sehingga apa? Pemahaman kita akan lebih komprehensif. Ya. Kemudian baru step berikutnya masuk dalam tadabbur. Cuman kadang-kadang orang berhenti sampai di tafsir. Iya, Ustaz. Tafsir. Ada satu step lagi yang harus dilakukan. Ya. Atau orang nggak punya background, belum masuk step one tafsir, tiba-tiba pengen langsung tadabbur. Ya. Selesaikan dulu. Nah, PR selanjutnya adalah, setelah, memang PR berikutnya adalah bagaimana Quran ini, tafsir, disampaikan sederhana sehingga orang punya basic. Untuk berikutnya, mereka masuk ke dalam proses tadabbur. Menyampaikan tafsir Quran dalam sederhana, ini PR kita semuanya. Iya. Ya, kira-kira gitu. Oke. Berarti ternyata nggak semudah itu gitu, Ustaz. Dan tidak sesulit itu sebenarnya. Dan tidak sulit itu juga ya. Oke, baik Ustaz. Baik Ustaz, kita masuk nih ke surat Al-Qamar. Artinya bulan, Ustaz. Ya. Definisi dari surat Al-Qamar ini apa nih, Ustaz? Ya. Ini tentang bulan. Al-Qamar itu bulan. Bulan. Maksudnya kayak Januari, Februari gitu atau Physically bulan. Bulan fisik ya? Fisiknya. Dan itu tercermin di ayat pertama. Langsung masuk ke dalam surat Al-Qamar, ayat pertama sudah bahas tentang bulan. Nah, silakan coba dibaca. Ya.
Boleh langsung terjemahannya. Oke, Ustaz. Saya baca terjemahannya, Ustaz Hmm. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama itu, saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ya. Iqtarabatis sa'atu wasyaqqal qamar. Kiamat makin dekat. Bulan terbelah. Iya. Kita harus bisa merefleksikan, kita harus balik lagi kepada zaman Arab tempo dulu. Tidak banyak cahaya, tidak banyak lampu. Betul, Ustaz. Belum ada listrik kali ya, Ustaz? Belum ada listrik. Tidak seperti kota yang kita diamin sekarang. Pada saat itu, ketika malam hari, yang mereka perhatikan adalah tentang cahaya bulan. Oke. Jadi mereka sangat tahu sekali periode-periode bulan, besar kecilnya, mereka sangat detail sekali. Oh ya, bulan sabit. Bulan sabit, purnama, mereka tahu secara detail. Oh. Ya karena yang bisa diamati pada saat itu adalah Bulan kalau malam. ya bulan itu ketika malam hari kan. Iya. Oke. Kalau kita baca beberapa ayat surat sebelumnya, surat An-Najm tentang bintang. Jadi mereka sangat familiar sekali dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada bintang, fenomena yang terjadi pada bulan. Nah, di dalam ayat pertama ini dikatakan bahwa kiamat semakin dekat. Sudah dekat. Iya. Bulan terbelah. Apa hubungannya ini? Ternyata pada zaman itu ada sebuah peristiwa besar. Peristiwanya apa? Bulan terbelah. Oh, dulu sempat gitu Ya. bulan terbelah. Oh. Kemudian orang-orang Arab mengatakan, ini pasti sihirnya Muhammad. Oh, oke. Mereka nggak percaya. Pasti orang-orang yang di luar Mekah nggak kena sihirnya Muhammad. Oh, ya. Kita doang yang kena nih. Oh, gitu. Nanti kita tanya, pedagang-pedagang yang sedang perjalanan, kita akan tanya. Ternyata mereka setelah sampai ditanya, melihat bulan terbelah. Iya, kami melihatnya. Artinya peristiwa bulan terbelah itu bukan teritori cuma di Arab saja. Di luar itu juga bisa menyaksikan. Ini mengacu kepada apa sih? Fenomena seperti gerhana. Oh, gitu. Peristiwa alam yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Oke. Terus hubungannya dengan kiamat apa? Ketika bulan terbelah itu merupakan pertanda. Pertanda apa? Kiamat sudah dekat. Ya. Nah, timbul pertanyaan. Ayat ini turun berapa ratus tahun yang lalu ya? Iya, benar. Dikatakan kiamat sudah dekat. Iya. Kita sudah, periodenya sudah sangat panjang sekali dengan peristiwa turunnya ayat ini. Iya. Tapi kiamatnya belum terjadi ya? Iya, padahal udah ribuan gitu Hijriah ya, Ustaz. Ya. Nah, gimana cara kita memahami konteks ayat ini? Nah, gini. Sejarah manusia itu mulai dari Nabi Adam kan? Betul, Ustaz. Oke. Kemudian banyak nabi dan rasul. Periode manusia selalu berganti, meninggal, ganti yang baru, meninggal, ganti yang baru, meninggal, ganti yang baru. Terus sampai pada kehidupan kita sekarang. Sampai era Nabi Muhammad. Ya. Oke. Ketika era kepemimpinan Nabi Muhammad dibandingkan dengan sejarah manusia mulai dari pertama kali, sekarang periodenya sudah dekat sekali dengan kiamatnya. Jadi bukan lusa, bukan 1 bulan lagi, bukan 2 tahun lagi. Dibandingkan dengan sejarah manusia, ini periodenya sudah semakin dekat. Jadi konteks ayat ini kan harus dipahami kan? Kita berpikir, loh, ayat ini sudah ngomong kiamat sudah dekat, kok nggak terjadi-terjadi? Iya, betul. Ustaz. Akhirnya kita ragu-ragu dengan ayat ini. Ya, Iya. wah jangan-jangan emang Quran salah nih. Ternyata pemahaman kita yang belum nyampe. Betul. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa banyak informasi yang kita butuhkan untuk bisa memahami satu ayat atau beberapa ayat sekaligus. Oke, kemudian masuk ke dalam ayat kedua. Wa iyarau ayatan yu'ridu, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaquluna sihrun mustamir. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah, itu sambungannya tadi. Iya. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Wa iyarau, mereka melihat. Dan jika mereka melihat apa? Ayat. Nah, sekarang pertanyaannya, ayatnya yang mana? Ini Al-Qamar ini. Ya, lihat ayat pertamanya. Bulan terbelah itu berarti ayat. Kita kan selalu bertanya,
ayat buat kita apa sih? Kita kan pengen konteksnya sesuai dengan keinginan kita kan. Iya. Misalnya tiba-tiba bintang jatuh. Iya. Atau saya pengen tunjukkan Engkau ya Allah dengan sebuah tanda apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita pengen sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Padahal ayat ini berbicara bahwa ayat itu kamu saksikan setiap hari. Itu bulan tiap hari. Itu fenomena yang sangat luar biasa. Matahari itu juga ayat. Bintang juga ayat. Ayat bertebaran setiap hari di hadapan kita. Tapi kamu masih minta ayatnya yang mana ya? Ustaz, kita jeda dulu sebentar. Oke. Baik Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di-share gitu ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Khairul Alam. Nah tadi Ustadz udah sempat jelasin masalah bulan terbelah nih. Terus juga bintang itu adalah ayat, bulan itu adalah ayat. Dan ayat tuh bertebaran di mana-mana sebenarnya. Silakan dilanjutkan Ustadz. Oke. Ayat sudah dipaparkan dan dijelaskan. Itu loh ayat. Kadang kita dalam kehidupan, kita tidak bisa melihat itu ayat atau bukan. Ya. Maka setelah mempelajari Quran, dengan kita belajar Quran seperti ini, gitu, kita akan dikasih tahu, itu ayat loh. Jadi cara kita melihat sesuatu dengan cara berbeda. Kita melihatnya, orang semua bisa melihat bulan. Peristiwa gerhana bisa disaksikan oleh banyak orang. Namun belum nyampe itu ayat loh. Maka dengan kacamata Quran, kita akan melihat itu ayat. Sehingga kita akan kagum dengan ayat-ayat itu. Ayat itu artinya apa sih sebenarnya? Tanda. Tanda apa? Tentang kekuasaannya Allah. Jadi menuju kepada Allah. Jadi ayat itu mengantarkan kita kepada Tuhan kita. Nah, orang-orang pada saat itu sudah dikasih tahu dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Pengennya kan yang mukjizat, biasanya kan Nabi dan Rasul sebelumnya kan dikasih mukjizat tongkat, berubah jadi ular. Rasulullah itu salah satu mukjizatnya diberikan Allah adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan melihat ayat-ayat yang lain, mukjizat-mukjizat yang lain itu. Oke. Mereka melihat ayat. Apa yang mereka lakukan? Yu'ridu. Mereka berpaling. Mereka melihat kebenaran dengan mata mereka. Dan ternyata bukan orang Mekah saja, orang di luar Mekah juga bisa melihatnya. Dan mereka tahu itu. Mereka confirm itu. Yang tadinya mereka mengatakan, itu bukanlah. Kemudian akhirnya mereka mengatakan, wa yaqulu. Kemudian mereka berkata, sihrum mustamir. Ini adalah sihir yang terus-menerus. Nah, yang menarik adalah logik dari ayat 2 ini. Kalau misalnya kita sekolah nih ya, sebelum masuk dalam ayatnya. Ketika kita sekolah, kadang-kadang ada seorang murid yang selalu mengerjakan sebuah soal, selalu salah. Dikasih dengan variabel yang berbeda, atau yang sama, yang mirip, salah lagi jawabannya. Nah, seorang guru yang baik bukan hanya mengoreksi yang menyalahkan ujungnya kan, tapi guru yang baik akan lihat pada faktor yang mana dia berpikirnya atau logik yang salah. Akan dikoreksi. Sehingga apa? Ketika hal ini dikoreksi, maka ujungnya, endingnya akan benar. Di dalam Al-Quran, yang dikoreksi bukan hanya endingnya saja. Tapi proses berpikir menuju ending ini yang dikoreksi juga. Nah, ayat kedua logiknya seperti itu. Yang dikoreksi adalah kamu melihat ayat dan kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri dan menyaksikan itu benar dan kamu confirm dengan orang lain itu benar, valid. Kebenaran itu solid, bukan hanya kebenaran yang kamu lihat dengan mata kamu sendiri, tapi kamu mereconfirm dengan orang lain. Sihir adalah sesuatu yang tidak difahami dan sesuatu yang tidak benar, sihir itu. Dua hal ini tidak bisa kamu satukan, sesuatu yang benar dengan sesuatu yang tidak benar. Maka Allah masukkan dalam ayat ini, sihrum mustamir. Ya, mereka berkata, ini sihir yang terus-menerus. Itu salah loh. Gak bisa kamu gabungkan antara ayat dan sihir. Itu dua hal yang berbeda, itu dua konsep yang berbeda. Ayat adalah sesuatu yang benar, sihir adalah sesuatu yang tidak benar. Maka tidak bisa digabungkan. Ayat ini memberikan inspirasi kepada kita. Logiknya juga
cara berpikirnya yang dikoreksi. Iya. Sehingga kesimpulan mereka akhirnya kan salah kan? Iya. Nah, oke. Dahsyat ya Al-Quran. Dahsyat, Masya Allah. Nah, sekarang lanjut ayat ketiga. Baik, Ustaz. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kulla amrin mustaqir. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Oke. Saya mau jelaskan kata kadzabu. Kelihatannya kalau kita lihat di sini kan mereka mendustakan. Kita harus paham benar konteks kadzabu ini. Levelnya di mana sih sebenarnya? Misalnya saya sebutkan sebuah kata, kafir. Di benak pikiran kita, serem nggak kata itu? Serem, Ustaz. Serem? Serem. Oke. Mereka mendustakan, mereka menolak kan? Iya. Kafir. Kita sudah punya persepsi tentang kata kafir karena kita memahami. Iya. Nah, kadzabu ini levelnya di mana? Kalau kafir levelnya di sini, kadzabu itu di atas kafir. Oh, Masya Allah. Tinggian lagi, Ustaz. Lebih tinggi lagi. Jadi mereka bukan hanya menolak, itu kan kafir. Menolak kebenaran, Betul. itu kafir. Kadzabu, mereka menolak kebenaran, kemudian mereka mengkampen, jangan ikutin itu. Oh. Berarti levelnya di atas loh. Di atas, iya. Maka kata ini bukan kata yang simple. Kalau kafir saja kita udah merasa, wah ini jangan sampai kita masuk ke dalam level ini kan. Iya, betul, Ustaz. Mereka masuk dalam levelan kadzabu. Mereka benar-benar mendustakan, mengkampen orang lain, jangan dengerin Muhammad. Jangan percaya dengan kebenaran itu. Menghalangi orang terhadap kebenaran. Itu level mereka. Terus, wattaba'u. Kemudian mereka mengikuti. Apa yang mereka ikuti? Ahwa'ahum. Keinginannya, hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita kan sudah baca ayat pertama, ayat kedua. Ada nggak kaitannya dengan hawa nafsu? Kok tiba-tiba muncul hawa nafsu ya? Iya. Kenapa? Nah, itu kan kita perlu melakukan studi. Kenapa kok ujuk-ujuk ada di sini ya? Kan tidak ada korelasinya sama sekali. Seringkali kan kalau kita baca Quran, kok topik ini kayaknya beda Lompat ya? gitu. Lompat. Ternyata masih ada hubungannya. Cuman kita nggak bisa melihatnya. Iya. Saya jelaskan gini. Saya kasih contoh saja. Kadang orang datang ke kita, kasih nasihat. Nasihatnya berasal dari orang yang lebih muda dibanding kita. Tapi sebenarnya kita dengerin nasihatnya, benar nih sebenarnya. Benar. Wah, saya salah nih. Iya. Saya harus berubah nih. Nasihatnya dia benar. Kemudian kita berpikir, siapa dia ya? Saya ini lebih top, saya lebih berilmu, saya sudah lebih punya posisi. Siapa dia? Nanti saya gimana dengan orang lain? Persepsinya. Maka saya bilang, saya nggak mau. Kamu salah itu. Memang siapa kamu? Ya, Iya. artinya sebelumnya dia melihat kebenaran terhadap nasihat itu, namun egonya dia, hawa nafsunya dia menegasikan itu. Artinya orang itu mengikuti hawa nafsunya. Contoh yang lain misalnya, serakah, ya, tahu bahwa kalau ngambil hak orang lain itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Misalnya dalam dunia perpolitikan, dalam dunia kepemimpinan misalnya, dia tahu bahwa ngambil hak orang lain itu namanya korupsi. Ya, yang bukan haknya diambil itu korupsi. Tapi keserakahan pada dirinya mendorong dirinya untuk melakukan itu. Artinya dia tunduk pada hawa nafsunya dia. Padahal logiknya dia, pikirannya dia tahu. Iya. Ini nggak benar. Iya. Berarti dia ngikutin hawa nafsunya. Termasuk orang tahu bahwa berselingkuh itu nggak boleh. Nanti pasti ujungnya nggak baik. Berantakan rumah tangganya dia. Tapi kok perempuan ini menarik ya? Udahlah, abaikan. Kebenaran yang ada pada pikirannya dia diabaikan dan dia mengikuti hawa nafsunya. Maka orang itu sesungguhnya tunduk pada hawa nafsunya. Maka nasihat yang lain kalau kita lihat, jangan jadikan hawa nafsumu menjadi Tuhan.
berarti dosanya sangat besar sekali. Kemudian timbul pertanyaan, loh saya kan nggak pernah ruku dan sujud kepada hawa nafsu, nggak pernah menyembah tuh, ya kan? Nggak ada tuh. Kita ngelihat, wah hawa nafsunya kemudian ruku dan sujud. Ternyata tidak perlu ruku dan sujud. Seperti yang kita bayangkan. Ketika kita tahu kebenaran yang Allah sudah berikan, makanya kita lihat ayat sebelumnya, Allah memperlihatkan ayat kan, kamu melihat tentang ayat itu kan, dan kamu tahu bahwa itu benar kan, tapi kamu menolaknya, dan kamu memperturutkan hawa nafsu, udah nggak usah ikut Muhammad. Anak kemarin sore. Dia kan bukan generasi elitnya kita. Kita ketua-tua. Yang harusnya kalau agama itu benar, harusnya di kita dong. Ngapain milih Muhammad? Ada ego di situ. Iya, betul. Ya. Maka ketika memperturutkan itu tanpa kita ruku dan sujud, dan kita memperturutkan hawa nafsu kita, dan padahal Allah sudah memberikan ayat, harusnya kita ikut Allah, tapi kita ikut tentang keinginan di dalam nafsu kita, maka sesungguhnya kita sudah menyembah hawa nafsu. Baik Ustaz, kita jeda dulu sebentar Ustaz. Baik Sobat Muslim, jangan kemana-mana, tetap di share gitu ya.